siapapun bisa berjualan. Punya Ya, Instagram ya, nggak di rumah, punya anaknya, oke, buat foto, kasih foto-foto itu ya, kita kerahkan untuk jualan. Pahlawannya sale namanya gitu, Pak. Ya, ya, sale. ya. Karena kita dari itu satu-satunya sumber gitu. Jadi tidak ada kata lain gitu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Doi, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan malam ini banyak juga sambil ngobrol-ngobrol ya, santai ya dari Ya. karena banyak sekali teman-teman yang sekarang ini kerja di rumah ya, sehingga Bulan ya. kita bisa ngobrol dulu. Malam ini kita bahas topik yang mungkin banyak sekali pertanyaan dari kemarin-kemarin ke saya. Saya pikir wah mending yang ahlinya aja saya bawa ke sini gitu ya. Topik yang menarik ya. Malam ini kita mencoba diskusi sambil ngobrol. Mungkin teman-teman juga bisa nanya ya soal mengelola SDM kita ya. Tapi topik kita malam ini adalah bagaimana kita mengelola ya sumber daya manusia atau human resources kita, atau orang-orang kita, atau people, tim, karyawan, apapun namanya ya, human capital, yang dalam situasi sekarang ini kan pasti banyak jadi PR teman-teman nih ya. Terutama kita bicara teman-teman yang masih bisnisnya mungkin kelas kecil, menengah ya, yang belum terlalu besar ya. Nah, tapi sebelumnya ya teman-teman semua, saya ingin dulu memperkenalkan tamu saya malam ini adalah Pak Dodi Nurzani. Salah tulisan itu tadi. Bukan Doni ya. Ya. Bukan Doni ya. Doni lain lagi itu nanti teman saya tuh. Jadi Pak Dodi Nurzani ini sahabat saya dari dulu ya, dari tahun 94 ya, sama-sama kita di Coca-Cola dulunya. Kemudian beliau berkarir cukup lama ya sebetulnya di Coca-Cola, mirip-mirip dengan saya gitu ya. Kemudian tentunya beliau ini adalah sarjana hukum ya, dari Unpad ya Doy ya. Insya Allah. Iya. Unpad ya, oke. Nah dari Unpad, nah kemudian bekerja tentunya cukup lama di Coca-Cola ya. Kami juga sempat bersama-sama ya tapi juga setelah itu ada beliau berjalan sendiri, saya berjalan sendiri. Nah kemudian terakhir sebelum membantu teman-teman UMKM dan para entrepreneur, sebelum jadi executive coach dan mentor, beliau itu juga terakhir itu adalah semacam Chief Operating Officer-nya lah ya, Deputy CEO-nya dari 3 serangkai grup di Solo ya, cukup besar bisnisnya di sana, bermacam-macam. Nah bisnis di situ ada buku, ada produksi, ada distribusi, apalagi Doy? Retail, publishing yang besar. Retail tapi publishing ya. Publishing paling besar. Publishing. Oke. Kemudian sekarang beliau mungkin mirip dengan saya sudah menyatakan pensiun gitu ya. Jadi saya ini ngajak teman-teman yang pensiunan ini untuk mencoba menyumbangkan diri untuk bisa membantu teman-teman para entrepreneurs, para startup, para UMKM yang tentunya ingin maju dan menjadi besar. Nah, jadi beliau sekarang ini sedang membantu beberapa perusahaan, tetapi tentunya juga ada beberapa perusahaan yang khusus yang beliau sedang bantu sekarang ini bersama tim. Nah, perkenalan cukup di situ dulu. Kemudian tentunya kita pengen bahas dulu nih soal SDM kita nih, Doy. Nah, jadi mungkin kasih background dulu Doy supaya nanti kita paham. Dari 2 bulan, hampir 3 bulan ini saya pantau ya bersama-sama teman-teman. Saya coaching, mentoring ya, workshop dan juga berdiskusi dengan teman-teman. Dalam situasi yang memang sudah kurang bagus ini dan tidak kondusif ini, akhirnya banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul tentunya ya.
dalam cara mereka untuk bisa survive, untuk selamat dari badai ini. Nah, tapi itu salah satu isu yang paling banyak juga ditanyakan oleh teman-teman ini adalah mengenai SDM gitu ya, dan organisasi ya. Jadi mungkin saya nanti kasih dulu gambaran menurut Pak Dodi ini bagaimana nih situasi yang seperti ini ya, krisis ya, karena saya yakin kita pernah mengalami ya krisis tahun 98 dulu bersama-sama ya tentunya. Kemudian juga di tahun 2007 2008 ya, mungkin waktu itu Doi masih di 3 sangkai kali ya. Tahun berapa? Oh iya ya. Tahun 2007 2008 ya. Ya. Oke. Nah, kalau kondisi seperti ini ya, pertanyaan banyak teman-teman sih, apa yang harus prioritas yang harus saya lakukan dari sisi SDM saya, dari sisi organisasi saya. Mungkin itu dulu lah, kan ini kita sudah tahu. Gimana Doi, menurut Dodi? Ya, terima kasih Pak Budi dan teman-teman semua yang hadir. Jadi saya kebetulan sih memang sekarang lagi praktek ya, bukan dokter tadi. Ya. Saya sedang menangani sebuah perusahaan yang tadi sampai Pak Budi, ya memang perusahaan ini betul-betul terkena impact gitu. Atau saya kembali ke belakang dulu ya. Jadi kalau saya pantau pertanyaan tadi Pak Budi, 2 bulan terakhir ini memang ini menjadi satu titik puncak persoalan. Ya. Jadi kalau kita lihat trennya itu kan Januari Februari penjualan itu udah agak turun. Nah puncaknya itu kan Maret minggu kedua ya menurut saya. Itu hampir semua perusahaan kena tuh. Termasuk juga perusahaan yang betul sedang saya tangani. Jadi minggu pertama Maret itu saya lihat mungkin dropnya masih 20 tuh. Ketika masuk kedua itu ketika kasus COVID muncul itu langsung terjun bebas 80%, luar biasa itu. Malah 85 itu sale you can imagine gitu ya, sale turun 85% lebih. Nah itu kan soalannya kemana-mana nih. Nah, artinya kalau kita bicara nama SDM dan juga organisasi, pasti yang muncul adalah, saya mungkin agak kaitkan dengan bisnis sedikit Pak Budi, karena memang kalau bicara SDM, organisasi tetap tidak akan terlepas dari konteks sebuah perusahaan bisnis gitu. Di mana bisnis berjalan kalau salesnya imbang dengan cost. Kalau Pak Budi selalu mengajarkan bahwa bisnisnya cuma 3 kok, top line, pinggang di operating dan juga bottom line. Nah, persoalan muncul, kita bisa bayangkan ketika sales drop 80 dan saya juga coba ngamati beberapa perusahaan itu variasi luar biasa ya, antara 60-50. Nah, kalau kita sedikit flashback ke belakang yang tadi sampai Pak Budi ya, ini COVID ini jauh luar biasa dibanding krisis tahun 98, 2007. Mungkin kalau 2007-98 saya yakin gitu ya, drop sale-nya itu nggak sampai 80%. Mungkin tertahan di 50. Jadi itu masih ada ruang untuk bisa bergerak. Tapi benar-benar di COVID-19 ini luar biasa. Itu hampir semua bisnis itu kena semua tuh. Dan saya juga pantau ya memang rata-rata segitu, 70, 60, 80. Nah, persoalan muncul ketika sales drop, berarti kan ini jadi persoalan di dalam bisnis, di dalam internal organisasi. Ya, apa yang terjadi adalah ketidakseimbangan gitu, ketidakseimbangan antara revenue dengan operating cost yang di-spend. Nah, di sinilah muncul redundant. Ya, ada ketidakseimbangan. Nah, lalu apa yang kita lakukan dengan SDM dan organisasi kita? Nah, krisis COVID ini menurut saya unik ya. Unik dalam tanda kutip maksud saya. Ya, jadi memang pendekatannya itu agak akan berbeda dengan mungkin krisis tahun 2008-2007. Dengan kata lain, COVID-19 ini harus lebih dalam tanda kutip ekstrim. Atau mungkin bahasa Pak Budi paranoid gitu dalam approaching-nya gitu. Sehingga memang menurut saya ketika terjun bebas dimulai minggu kedua Maret ini, kami kalau saya boleh sharing pengalaman tanpa saya sebut perusahaannya. Jadi ini luar biasa 780. Lalu saya sebagai eksekutif di sana
Yang saya lakukan adalah kami cepat berkumpul manajemen dan kita mencoba untuk segera mereview kembali organisasi ini, orang-orang SDM kita ini. Jadi artinya rasio udah nggak pas nih. Rasio antara top line, operating expense dan bottom line udah nggak pas. Karena kebayanglah turun 80%. Nah, oleh karena itu secepatnya kita segera mereview SDM kita dan akhirnya kita mencoba mengklasifikasikan mana cepat kilat kita kelompokkan SDM kita ini ke dalam tiga. Saya buat kita tiga kategori ya: stay, freeze, dan release. Pahit. Stay banget. Tunggu dulu. Stay, freeze atau dirumahkan, dan release. Atau? Nah, ini jadi kategorinya tiga ya dibuat. Tiga itu. Jadi saya kalkulasikan tiga. Nah, tentunya saya juga punya trik, punya cara untuk stay, freeze, to release. Itu harus ada alasannya gitu. Jadi jangan coba di checklist banyak. Oke, yuk direktur keuangan, mana orang lu yang di ini saya arahkan, Pak. Saya kasih sebuah tool yang namanya job review dan people review. Jadi dua langkah. Yang pertama adalah job review dulu. Ini misalnya kan, bisa ada checklist itu. Job ini kalau dihilangkan bisa nggak sih? Nggak bisa. Berarti krusial kan? Nah, itu dulu jobnya dipilih. Nah, baru yang kedua, oke, berarti ini pangkas-pangkasnya ini job nggak perlu. Jadi ada semacam untuk menentukan sebuah box job ini kita cross atau enggak, itu ikut dulu policy itu. Nah, setelah selesai ramping tuh box itu, berarti kita meninggalkan orang kan. Nah, barulah kita lakukan namanya job people review. Nah, people review ini saya kategorikan misalnya gini. Yang harus hati-hati ketika memilih orang. Ketika box ini udah kita rampingkan misalnya organisasi, kita harus tahu siapa orang-orang yang harus di stay. Yaitu dengan cara kita lihat ini orang kan kalau dalam konsep HR management ya itu boleh dibilang ada high performance, high performer, high potential ya, key personal, key leader, poor performance, unproductive ya. Kalau poor performance, unproductive langsung deh di cross gitu orang ini ya. Lihat dari track record dan sebagainya. High performer udah pastilah kita pertahankan dong, ya kan? High potensial, bedanya apa sih performer sama high potensial? Performer itu memang achievement selalu oke gitu ya. Sehingga potensialnya orang sebenarnya punya potensi ke depan. Nah, yang kadang-kadang harus hati-hati adalah yang namanya key personal specialist knowledge. Ini biasanya orang-orang yang di market ini susah gitu ya. Nah, kalau saya kasih contoh biar lebih jelas, saya agak mundur. Tahun 80 yang disebut key personel itu adalah orang-orang accounting. Tahun 80 ke belakang itu orang accounting mahal banget gitu ya. Jadi kalau dipasangkan, iya kan, orang akuntan susah banget. Jadi kalau di job grading itu dia susah tuh masuk ke grade mana gitu. Jadi susah masuk ke grade karena bayarannya tinggi. Nah, tahun 90 bergerak, ketika akuntan banyak masuk ke era komputerisasi, orang IT tuh dalam tanda yang jago dalam tanda kutip itu yang dia, sehingga itu sulit gitu. Nah, tahun sekarang 2000-an ini memang mau tidak mau era digital, salah satu yang memang personal adalah orang-orang kreatif, contents ya. Karena sekarang ini kan dengan masuk ke online digital marketing itu sebenarnya yang ada di belakang tuh orang-orang konten, itu kunci dari digital mas saya. Orang konten yang memang ya kalau sekolah-sekolahnya kan banyak sekarang ya, kayak The Cafe gitu, itu salah satu. Itu jebolan-jebolan itu banyak dipakai. Nah, saya ingat jadi kemarin waktu di Pullman tuh Pak Budi ya, siapa tuh yang punya perusahaan yang untuk polusi udara itu, dia kan pakai sistem tuh. Mas Eja. Saya lupa namanya itu. Nah, jadi saya bilang saya pusing nih gitu. Kenapa? Saya ini banyak orang kreatif konten anak muda, tapi susah diatur gitu. Oh ya, terus gimana? Iya, kadang-kadang masuk di 2 hari enggak. Ya gampang menurut saya mah, biarin aja. Tentuin aja dalam setiap sepenyajian saya bilang, oke, terserah kalian gak usah tiap hari ngantor, 2 hari masuk, tapi targetnya ditentukan dulu. Jadi bodoh aja dia mau di rumah apa, tapi dia punya target ke anak itu, saya bilang dipastikan, dibuat perjanjian. Ngapain juga kalau dia 7 hari ngantor cuma, ya anak milenial kan susah sekarang, bisa diatur. Ya nggak apa-apa. 2 hari masuk, akhirnya iya juga Pak ya udah gitu, susah amat sih. Nah itu contoh, jadi itu di personal hati-hati. Nah, jadi itu cara kita mengelompokkan ke yang kembali ke yang stay, freeze dan release. Nah akhirnya udah pastilah ini kalau kita dalam konteks COVID ini karena memang ini sangat unik,
ini memang dampaknya tuh udah kayak speechless gitu ya. Jadi mau diapa-apain juga susah gitu kan. Nah sehingga memang kami pun, saya pengalaman mendorong ya untuk akhirnya bertindak agak harus kuat lah gitu ya. Kalau istilah Pak Budi, di depan harus rasional, di belakang tetap emosional kita ada. Jadi berdampingan. Tapi di front itu harus tetap rasional. Oleh karena itu, nah kita cepat dengan gerak cepat dalam waktu 2 minggu buat kami ini ya, kami juga komisaris sampai turun juga, itu benar-benar saya anggap 2 minggu di bulan kemarin tuh April ya, itu buat kami itu juga kayak golden moment gitu loh. Segala keputusan saya ambil di 2 minggu itu ya. Contoh apa? Betul. Mau tidak mau ya, kita udah please stay, kemudian saya keluarkan komunikasi. Nanti akan disinggung juga mengenai komunikasi ya. Nah, di situ kita udah buat policy itu di situ. Yang saya oke. Nah, kemudian komunikasi pertama yang saya keluarkan kepada seluruh karyawan kita ini kan ada factory, ada retail ya. Satu di Bandung, satu di Jakarta. Nah, jadi kita keluarkan pengumuman yang pertama ya, bahwa saya bilang ini perusahaan terpaksa dengan kita menyampaikan apa adanya, dan ini komunikasi sangat transparan ya. Apa adanya. Dan nah, tolong teman-teman, kalau kejadian seperti ini, ketika kita mengkomunikasikan, fokus kepada persoalan utama. Akhirnya yang saya explore itu ya COVID-19-nya ini gitu. Karena memang ini secara langsung direct ini yang sudah mempengaruhi terhadap keberadaan bisnis menjadi drop gitu ya. Nah, akhirnya sehingga karyawan bisa memahami. Nah, kemudian kebijakan yang kedua, mau tidak mau gaji Maret itu kita bayar setengahnya dulu, setengahnya di April, karena udah nggak kena dengan 80% gitu, kecuali sangat ya kalau perusahaan di cash in bank yang masih ada itu udah cerita, tapi kita nggak ada tuh, jadi hidup kita memang dari revenue gitu. Nah, kemudian yang kedua ya kita keluarkan lagi freeze dengan berat hati. Nah, di surat pertama kita belum ngomong freeze tuh Pak. Nah, komunikasi kedua kita keluarin tuh dengan berat hati, kami harus ngambil kebijakan kedua gitu kan. Nah, akhirnya setelah kita diskusi dengan cara yang pendekatan tadi, kita sampaikan. Nah, April maksudnya mereka yang 10 hari Pak kemarin tuh. Jadi gaji pun pro rata gitu kan, dari 10 hari dibagi 30 kali gaji dia. Nah, akhirnya kita freeze-kan sampai bulan Mei nanti tuh. Jadi kalau di freeze itu maksudnya mereka bekerja atau tidak ya? Tidak Pak, tidak. Jadi di rumah gitu ya? Makan, tapi Aprilnya hampir setengahnya lah kita bayar. Tapi memang yang Mei itu terus terang memang kita juga ngomong apa adanya. Kita udah nggak ada agenda, sehingga memang tidak semacam kita berikan unpaid leave gitu loh Pak. Ya kan? Kemudian saya juga ikutin pola aturan. Ini kita juga buat semacam surat pernyataan ya ke mereka, kasih pengertian, tolong nih tanda tangani, inilah surat pernyataan bahwa Anda tidak berkeberatan gitu kan, di freeze. Karena ini sampai lihat nanti ke depan kita nggak tahu walau alam gitu kan. Tapi mau tidak mau jangan berat hati, kita harus dirumahkan. Nah, itu ada surat pernyataan ya, adalah 1-2 yang nolak, tapi kita coba nanti. Nah, nah itu adalah bagaimana kita mengolah SDM ketika ini muncul tiba-tiba gitu ya, kondisi ini. Nah, jadi ini penting ya, karena memang kondisi perusahaan udah nggak mungkin lagi dengan kita bayangkan 80% drop sale, ini yang bisa kita lakukan. Nah, kebijakan ini terus Pak sampai kita buat gitu loh. Nah, persoalan muncul. Nah, tapi yang paling fokus memang uang kita itu adalah benar-benar untuk SDM. Karena kita nggak ada pilihan. Nah, di bawah itu sebenarnya account payable dan nunggu sebenarnya kan itu. Itu persoalan. Jadi memang ngomong SDM kemana-mana. Utang harus dibayar kan? Utang-utang kan harus dibayar gitu. Utang supplier. Pusing tuh CFO kita kan gitu. Saya berdua kita mikir, akhirnya kan kita ke kananin tuh Pak. Kita buat surat komunikasi kepada vendor, kepada supplier itu. Nah, memang kita bilang kita ini niat baik ada. Kita cuma bisa begini, tapi kita harus restructure. Mau apa lagi? Kita juga pasang badan akhirnya kan 100 tahun. Kita dapat segini, nggak bisa kita lagi. Nah, artinya itu yang ke pengalaman saya yang memang ini paling menurut saya krisis yang mungkin Pak Budi juga paham. Ini menurut saya paling unik, paling
paling apa ya parah menurut saya dibanding ya resesi itu ke belakang gitu. Saya ingat waktu 2008 dia kan di Coca-Cola tapi nggak separah ini. Coca-Cola bisa beli 2 kali atau 3 kali bayar gitu kan. PMTK nyantai aja gitu. Betul. Ini betul. Sekarang kita pun PMTK mungkin mikir apa satu PMTK apa setengah. Nah itu juga masih belum kita bahas ya karena memang kalau 2 tuh nggak mungkin. Ya. Kita udah nggak mungkin. Tapi ya supaya paham teman-teman yang di sini itu. Jadi kalau tadi itu saya coba simpulkan ya. Jadi dalam situasi misalnya sekarang ini kan kalau kita asumsinya adalah bisnis kita turun ya. Karena masih ada juga teman-teman yang kebetulan bisnisnya sedang naik misalnya ya. Tapi ini asumsinya teman-teman yang kebetulan yang sedang turun gitu ya, sehingga apa sih yang harus dilakukan dari sisi organisasi gitu ya. Nah kemudian yang Doi katakan tadi itu adalah pertama adalah mereview organisasinya ya. Betul. Jadi ada job review kata Doi ya tadi itu. Ada super review. Ya itu ada kursusnya itu. Ya tapi maksudnya job review dulu. Review dulu baru people review. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Jadi people review dulu baru people. Bedanya apa? Job review dengan people review itu. Bedanya job review itu kan kita mereview job sebenarnya. Jadi job yang sudah ada di box organisasi itu kita review Pak. Dengan checklist misalnya we delete this job, what happened gitu kan. Oh nggak bisa Pak gini-gini. Kalau misalnya kita outsourcing bisa nggak? Oh nggak bisa gitu kan. Atau setengahnya dibilang sama orang nggak bisa, berarti ini kesimpulannya adalah ini crucial job atau katakanlah important job. Kalau saya sih membagi 3, tapi ada juga membagi 2 kan, ada important job dan a nice have to job. Kalau saya kadang kelompok 3 Pak, crucial, important dan nice to have, tapi sih no problem. Nah jadi si job di dalam box organisasi itu di review dengan tool ini supaya kita nggak kemana-mana gitu. Nah sedangkan people ketika boxnya udah kita bener ini dengan memakai kata asumsi bisnis yang terbaru dengan kekinian, nah berarti kita selanjutnya udah mereplace kembali kan, replacement orang-orang yang ada ini kita cocokkan gitu. Makanya tadi saya bilang orang pun job ada kriterianya, orang pun ada kriteria tadi high performance, key potential ya kan, unproductive, low performance. Nah itu dari situ kan kita udah ketahuan gitu. Nah, tugas kita setelah people review kita mencocokkan dengan skill ya. Itu mana yang akan kita pertahankan. Nah, itu yang tadi kemudian redundancy lah yang kita harus treatment kan gitu, Pak ya. Oke, saya mau coba mengurutkan kembali kalau teman-teman misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi. Jadi pertama dilakukan review struktur organisasinya, lakukan job review-nya ya. Nah kalau sudah ada review, kan bisa saja setelah job review itu berarti mungkin ada yang pekerjaan yang mungkin tidak diperlukan. Betul. Ada yang kelebihan. Mungkin dalam kondisi sekarang terpaksa harus tidak perlu dulu. Mungkin. Betul. Ya itu makanya ada freeze ada. Betul Pak. Oke. Nah setelah itu baru people-nya di review. Kan gitu ya. Jadi macam orang itu dikumpulkan dulu, kemudian kita kasih label mereka ini berdasarkan performanya dia. Dia betul. Lalu berdasarkan tadi potensinya. Potensinya. Apa lagi? Kompetensi pasti. Sama ini Pak performance ya Pak. Performance ya. Iya performance dia itu. Nah kemudian kalau kita sudah 1.000 orangnya, kemudian kita kelompokkan ke 3 tadi itu ya. Nah, kita baru masukkan ke box namanya replacement kembali lah atau placement kembali di dalam box tersebut sesuai dengan skill dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya jadi misalnya gini, ada 10 karyawan nih, ada 10 box kan ya. Ada 10 boxnya ya. Setelah kita review karena kondisi turun dan segala macam, maka 5 boxnya itu nggak perlu 10 tapi perlunya 5. 5, berarti ada redundancy 5. Berarti 10 karyawan tapi pekerjaannya tinggal 5 nih. Nah, untuk memilih yang 10 itu yang mana, berarti kan ada people review tadi ya.
Overview tadi dengan sebuah pendekatan yang sangat. Jadi 10 itu akhirnya diambillah 5, ditaruh di box yang 5 yang akan tetap ada. Betul, yang sudah kita. Nah, yang 5 ini mau diapain nih? Apain nih? Iya. Jadi memang itulah kadang-kadang ya redundancy ini pahit kita. Tapi gini, itu tidak akan nanti perusahaan yang lebih paham kali. Tapi kalau biasa pengalaman begini, Pak. Dalam kondisi begini, ya memang katakanlah dengan golden second apapun metodenya, katakanlah tidak ada lagi posisi ya di cut menurut saya, tapi kita kasih jalan misalnya gini. Nah, freeze begini kan ujung-ujungnya tadi sama sale kan. Nah, saya coba menerapkan gini Pak, orang yang freeze tanpa saya bayar itu saya kerjakan, dia jualan tapi tanpa gaji Pak. Tapi saya bilang, yuk ambil produk kita kan ada yang 800.000, ada yang 1,2 juta, yuk ambil 10% tuh. Jadi kan kalau produknya harga 1,2 juta, 120.000 satu produk. Jadi dijadikan mereka variabel. Variabel. Jadi tidak ada fixed salary. Dia udah di luar. Itu yang udah rilis, yang mundurkan diri itu udah. Saya ayo jualan coba. Karena dalam kondisi begini, tapi ini poin penting juga menurut saya sharing. Dalam kondisi begini, ya siapapun bisa berjualan. Sampai orang-orang supporting. Nanti saya belum bicara indirect tuh, direct salesperson sama supporting. Itu kita kerahkan untuk jualan. Orang general fair, jualan lo. Punya Instagram di rumah, punya anaknya, buat foto, kasih foto-foto posting. Kita kirim dari DC atau, nah itu. Jadi memanagenya itu banyak cara. Jadi memang bisa kita golden shake hand, bisa dengan keberadaan memang kita tunjukkan bahwa kita nggak mungkin lagi gabung, tapi kita kasih solusi. Karena memang dalam kondisi begini buat saya udah pahlawannya sale namanya gitu Pak. Sale. Karena kita dari itu satu-satunya sumber gitu. Jadi tidak ada kata lain gitu. Kurang lebih itu salah satu caranya. Alright. Jadi katakanlah kita sudah lihat organisasi kita, kita sudah rampingkan boxnya, kita sudah pilih orangnya, kita sudah kemudian orang itu dibagi, ada yang stay, berarti yang tadi, ada yang di freeze ya, kemudian ada yang di release ya. Iya, itu termination lah itu ya berarti. Oke. Jadi kemudian yang rilis berarti betul-betul sudah keluar berarti. Jadi udah kelompoknya itu udah tinggal diselesaikan. Yang freeze ini apa ininya? Nah, ini menarik. Jadi gini, freeze itu misalnya masih boleh dibilang bisa 50-50, bisa 30-70. Nah, sehingga kita waktu checklistnya itu walaupun semua dikodein freeze, tapi di sebelahnya kita kasih sebuah indikasi, Pak. Oke, saya tanya-tanya satu-satu nih direktoratnya, direktur ini orang ini gimana? Terutama yang supervise ke atas. Pak, ini freeze, tapi saya masih kasih tanda deh, Pak. Untuk kemungkinan stay. Karena kenapa? Kita tetap kan kita belum tahu nih prediksi 2-3 bulan ke depan persoalannya. Tapi memang kita kemarin di freeze termasuk orang yang baik pun kita freeze Pak. Karena memang saya kunci kita cuma sebegini, expense sebegini ya otomatis kita ada untung kok di bawah BEP aja gitu kan. Nah oleh karena itu orang seperti ini di freeze tapi si direkturnya tuh ngasih kode Pak. Ini ada possibility untuk balik lagi once misalnya sudah recovery atau mungkin saya menunjukkan baik. Tapi kalau udah yang pasti bahwa dengan segala pertimbangan freeze itu mengarah kepada termination ya sudah gitu, lebih akan mengarah ke release. Jadi freeze-nya ada dua kemungkinan sih, bisa balik tapi bisa juga ke arah ke release. Kenapa? Saya nggak begitu yakin ya ketika ini crisis sudah 2 bulan berjalan kita masuk dalam minggu ini, ada nggak jaminan bahwa kita bisa kembali jualan kita misalnya 3-4 miliar sebulan gitu kan? Itu nggak ada sama sekali gitu. Kalau lihat eksternal kita sekarang bener-bener buat saya ini, buat kita semua saya itu uncontrollable dah, nggak bisa gitu. Sekarang ini ada pejabat ngomong gini, SPB aja baru sekarang nih yang beberapa kota. Jadi ini kemarin udah ada angin surga tuh Pak. Ngomong di Jakarta mau buka, tahunya malah enggak, kok diperpanjang. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Akhirnya apa si freeze ini memang kemungkinannya 2 itu. Kita nggak tahu, nanti kita lihat perkembangan itu. Freeze itu jadi kemungkinannya 2 gitu. Jadi bisa ditarik kembali terutama orang key person kita yang terpaksa di rumah. Karena memang kuota kurang itu gitu Pak. Good point.
Mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman mungkin yang saya coba mulai tanyakan juga pandangannya Doi bagaimana gitu ya. Misalnya tadi itu kalau misalnya saya katakanlah masih ada pekerjaan gitu ya 3 bulan ini ya. Apakah saya sudah mulai merilis gitu atau menunggu selesai pekerjaannya dulu atau bagaimana? Apa opsi-opsinya gitu? Ada pekerjaan, masih ada apa? Mungkin ada project mungkin ya 3 bulan ini. Lalu bagaimana opsinya? Apakah soalnya setelah itu mungkin nggak ada lagi, jadi mungkin harus dikeluarkan bagaimana gitu? Ya itu kembali ya menurut saya. Ini kan ada orang bekerja 3 bulan lagi di sebuah perusahaan ini ya. Jadi memang kalau udah kondisi begini ya memang kembali lagi yang saya katakan bahwa setelah 3 bulan ini kan nggak mungkin lagi gitu dengan kondisi misalnya ya ini kalau perusahaannya memang strict banget dalam artian memang ini memang cuma 3 bulan lagi nih ya 3 bulan lagi kalau bahwa satu individu ini pekerja ini akan mempengaruhi terhadap cost dalam bisnis itu ya mau tidak mau menurut saya ini memang harus determinate apa dengan pendekatan apa gitu. Sebab pilihannya tidak mudah, tidak gampang juga ya kalau memang dengan posisi begini. Itu kalau harus kemudian 3 bulan. Nah ini kembali di sini kita mau berpikir rasional atau emosional kan gitu. Kalau secara rasional ya memang nggak mungkin lagi karena job ini memang didesain untuk sampai 3 bulan dan kita tidak ada lagi. Kecuali ada juga alternatif dia bisa multi skilling. Dan itu diperlukan oleh perusahaan. Ada misalnya job lain dan dia secara skill memungkinkan untuk di multi skilling kan, itu bisa juga. Itu ada juga Pak. Saya juga pengalaman artinya, you pilih marketing, atau mungkin di produksi ataupun di desain gitu ya. Pak, saya mau jualan dan itu kejadian gitu. Sudah kalau memang kita buat multi skilling Pak, akhirnya ya menambah sales. Jadi kalau arahnya ke sales saya oke aja deh dalam kondisi begini gitu ya. Nah, itu cara bisa diatur skilling, tapi kalau memang sudah tidak ada lagi memang mau tidak mau kita harus berpikir rasional gitu. Kurang lebih. Jadi kita untuk skilling bisa. Oke. Nah, mungkin ada juga berikutnya ada juga pertanyaan bahwa kalau misalnya di freeze tadi itu itu mungkin Mas Jaja ini kayaknya yang nanya nih. itu berapa lama itu? Artinya ada apakah itu ada rumusnya? Apakah itu terserah perusahaan masing-masing atau itu kebijakan manajemen bagaimana? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Jadi gini, tadi saya bilang bahwa kembali krisis COVID ini sangat absolutely different gitu ya dengan yang lalu yang dropnya cuma 50 itu masih bisa gerak. Nah, memang dengan kondisi yang sekarang ini memang sulit untuk diprediksi. Kita sendiri misalnya menerapkan kemarin itu sampai Mei gitu dengan asumsi ini sebenarnya pakai asumsi awal terus terang gitu kan kemarin jadi sebenarnya ada surga gitu. Recover begini ya tahu ujung-ujungnya malah PSBB malah sekarang ini kan tambah rumit sebenarnya gitu ya. Nah artinya tetap dalam konteks buying time ini juga tetap harus ada cut off awal tetap. Makanya saya mengatakan bahwa teman-teman ini baru 30 Mei sampai kita lihat perkembangan. Nah, nanti kan berarti kita juga di pertengahan April ini udah mulai muter tapi walaupun akhir Mei gitu kan. Jadi kita masih punya waktu nih sebulan lebih lah gitu untuk memikirkan bagaimana pertanyaan krisis ini. Satu hal Pak, yang kejadian itu telepon satu-satu loh Pak, yang di freeze itu setelah kita terima surat. Ini jadi komunikasinya satu-satu. Iya, CEO Pak sama Presiden Komisaris Pak. Oke. Artinya kita mentas juga lah karena memang ini lagi begini ya. Jadi merasa mereka juga ketika saya telepon sendiri gitu. Mereka umumnya sih benar-benar paham, Pak. Udah Pak, saya jadi tetangga, teman saya juga sama gitu ya. Karena kita transparan juga, nih 80% drop, ya gitu kurang lebih lah. Jadi harus ada juga transparansinya, komunikasi yang clear. Kalau enggak tuh mungkin orang ekspektasinya jadi berbeda toh. Jadi kan perusahaan pasti macam-macam nih gitu. Bisa ada apa pada maunya, nah itu kan
biasa wajar karyawan. Tapi kalau kita coba mentransparankan gitu bahwa ini loh, akhirnya ya paham gitu loh. Tapi tuh soal waktu harus ada cut off-nya awal gitu. Misalnya sampai sebulan setengah sampai nanti kita lihat. Ya. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah kalau misalnya kalau di freeze itu kondisinya statusnya, apakah BPJS dan TK-nya itu juga di freeze atau tetap jalan? Tetap jalan, Mbak. Tetap jalan ya. Jadi ini sebetulnya mirip-mirip apa ya? Pekerjaannya memang sudah enggak, tapi ada beberapa hal yang masih jalan gitu ya. Ya, karena bisa aja kejadian ini. Betul, ini contoh ada karyawan yang udah 5-6 tahun. Aduh Pak, saya nggak kepastian nih. Udah saya mundur. Ya sudah, nanti kita carikan TK-nya. Mungkin juga ada apa-apalah dari perusahaan gitu ya. Nah, itu bisa Pak. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi. Kalau secara undang-undangnya, ya, arti saya tahu nih kadang-kadang teman-teman yang bisnisnya UMKM gitu ya, mungkin belum semuanya mengikuti undang-undang. Saya juga paham karena saya bergaul sudah 10 tahun ini dengan teman-teman UMKM ataupun tapi mungkin juga sudah banyak yang mengikuti gitu. Tapi biar mereka juga paham gitu ya. Kalau kondisi seperti ini kita mengeluarkan dalam situasi yang seperti ini, kira-kira aturannya itu seperti apa, Pak Dodi? Ya, jadi gini, memang rambu-rambunya kan sebenarnya udah jelas ya. Kalau misalnya PMTK itu harus 2 PMTK gitu ya. Kemudian itu yang kita yang misalnya di termination. Tapi ada satu hal. Kembali saya katakan dengan keunikan krisis kali ini, sampai perusahaan pun sebenarnya kan menggulirkan beberapa peraturan pemerintah, Kepres, termasuk edaran Menteri Tenaga Kerja. Kan ada tuh nomor kemarin saya baca. Itu sampai ada upah aja itu bisa ya silakan sepakati gitu antara, kalau nggak salah yang freeze gitu ya. Silakan disepakati gitu dengan antara perusahaan dengan karyawan. Intinya apa? Jadi pemerintah dalam konteks ini Depnaker itu memang lebih paham juga dalam kondisi begini perusahaan itu memang terpuruk dan itu bukan karena akal-akalan manajemen, tapi karena yang kasus yang unik ini saya bilang sehingga Pak Menaker Menteri kemarin mengeluarkan surat. Jadi saya bingung. Oh, jadi memang paham juga pemerintah gitu. Jadi memang itu kalau normalnya, tapi kalau memang kemampuan kita juga misal cuma 1 PMTK kalau termination sebenarnya saya kita tinggal dialog dengan karyawannya gitu. Menggunakan misalnya macam kesepakatan kita yang suka pakai itu namanya MAT, Pak. Mutual Agreement Termination. Itu lebih kuat buat kedua pihak gitu. Karena memang kesepakatan untuk sama-sama memutuskan pekerjaan gitu. Gitu loh. Betul. Itu pelanggaran gitu. Tapi kondisi sekarang ini rasa-rasanya sih 2 PMTK itu ya mungkin bagi perusahaan besar ya UMK itu mungkin bisa gitu. Tapi kalau untuk yang UMK atau menengah itu rasanya akan sulit. Nah, kemarin kan saya juga ikutin yang Kadin itu Pak ya, audiensi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Akhirnya juga Pak, ada perusahaan, Pak, saya mungkin 1,5 tapi di bawahnya 8 kali gitu. Jadi dicicil ya. Ada TOP gitu loh Pak. TOP kayak conveyable gitu. Ya memang begitu gitu. Pak 2 PMP tapi saya boleh nggak Pak 10 kali. Saya bisa PMTK tapi saya berani 3 kali. Nah itu kan komunikasi karyawan. Ini kondisi kita begini. Oke, saya bayar 1,5 atau 1 kali. Tapi sorry, ini customer kita cuma bisa 4 kali gitu. Nah itulah variasi terjadi. Jadi itu di undang-undang di satu tapi dengan keluarnya kemarin kayak Pak Menteri ngeluarin edaran, menurut saya itu bukti concern dari pemerintah bahwa memang nggak mungkin menerapkan secara ansih kalau bahasa Belanda itu gitu, aturan secara ajeknya itu. Memang itu kondisi realnya menurut saya. Gitu. Oke, good point. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari teman ini. Saya ada punya perusahaan itu katakanlah tadi saya sudah di job review ya, kita buatkan job review ya. Kemudian job itu termasuk yang penting ya.
Jadi tapi important lah ya. Tapi mana yang dipilih? Misalnya kita punya job yang penting, tapi orangnya itu biasa-biasa aja, standar. Atau ada pekerjaan yang nggak terlalu penting, tapi orangnya itu adalah orang yang potensial ke depannya. Pilih yang mana? Itu pertanyaannya ini. Kayaknya Mas Marco ini. Kalau saya sih sudah tahu juga saya jawabannya apa gitu. Ya, betul. Jadi gini, tadi kan saya katakan saya membagi 6 ya. Tadi high performers, high potential, key personnel, key leaders, poor performer, dan unproductive. Kalau 2 di bawah mah udahlah, itu alamat di-cut. Nah, jadi kalau kondisi begini, ya job penting, saya orang biasa aja. Nah, kalau secara potensial, terus terang saya harus dipilih potensial. Nah, tinggal Anda mengecek atau men-trace atau mereview potensialnya ini, hati-hati. Tuh Anda apa? Cara Anda bagaimana? Karena ini penting gitu. Karena contoh lah, orang interview. Gampang interview, tinggal ditanya sana-sini. Tapi ketika saya kasih tahu tool tekniknya, gitu ya. Iya. Kenapa kita gagal itu? Nah, artinya kembali tool-toolnya ini yang review ini buat teman-teman kita dicek ulang apakah memang sudah approaching-nya itu sudah sesuai enggak untuk benar-benar kita akan mengatakan ini orang potensial, Pak. Jadi jangan menilai dari sekelibat orang gitu ya. Karena orang sebenarnya kadang-kadang dari ini, Pak. Orangnya ramah, banyak ngomong gini, oke banget nih. Padahal baru ngomongnya doang. Tapi intinya kalau memang udah oke secara katakanlah sistem review-nya, ini yang menurut saya yang potensi orang ini perlu dipertahankan untuk future kan gitu. Apalagi job penting gitu. Job penting itu nggak bisa diisi orang biasa-biasa menurut saya. Betul. Jadi masukkan orang yang potensial ke job penting, tapi karena ini pasti potensial, berarti direct posting itu harus mendamping itu. Meng-coach gitu kan, membimbing. Nah, itu lebih oke banget. Jadi kalau misalnya katakanlah ada orang yang tadi itu ada stay, ada freeze, kemudian ada release ya. Cara menyampaikannya ke orang itu bagaimana ya? Kalau dalam kondisi yang seperti itu? Jadi kalau stay mungkin nggak usah ya. Nah, kalau yang freeze itu kita buat surat, Pak, secara individu. Bahwa dengan berarti perusahaan mengklasifikasikan Anda ke ini karena pertimbangan bla bla bla. Udah gitu kita juga buatkan surat pernyataan karena memang harus gitu kan. Kalau secara aturannya kan sudah kesepakatan. Kalau saya sih buat pernyataan, tapi di kanannya saya buat semacam menyetujui manajemen gitu. Nah, itu mereka harus isi dengan dikasih pengertian. Jadi ada semacam komunikasi juga, Pak. Jadi saya pakai 2 cara. Jadi lewat line manager saya juga kalian berperan, tapi QA-nya ataupun standar komunikasinya jangan keluar dari ini ya gitu. Satu, jadi ada komunikasi. Bahkan tadi saya bilang di kasus saya ini itu benar-benar karena memang ada perusahaan ini kan perusahaan keluarga tapi dengan para profesional digabung gitu loh. Jadi tidak 100% profesional tapi tidak 100% keluaran juga. Oleh karena itu kemarin beliau-beliau ini merasa bahwa udah kita teleponin satu-satu. Masya Allah, Bu, ayo Bu. Ya nggak apa-apa juga, itu macam tas. Jadi itu satu untuk yang freeze gitu kan. Kalau yang rilis sih saya pikir ini kan saya juga dalam proses itu nanti akan kita buat begini. Jadi harus ada mekanisme betul. Kita jangan main istilahnya itu pokok bambu gitu ya. Jadi memang tetap jadi manusia. Jadi misalnya kita buat surat, kita undang dan nggak boleh masif Kita panggil satu-satu Nah ini kadang-kadang orang dalam organisasi Babudi yang kadang-kadang saya ada juga tuh. Itu silakan semua ke HRD, marah saya itu. Apaan ke HRD? lempar tadi ini ke HRD. Itu ngomongin HRD 40 tahun lalu saya bilang. Nah ini saya bilang gini, yang level manager kalau kena ini, saya minta yang ngomong direkturnya saya bilang. Tidak ada HR manager, kebetulan kita nggak ada HR director, dirangkap saya. Nah, tapi kalau yang di bawah katakanlah manajer supaya membantu, misalkan supervisor atau level di operator nggak apa-apa. Saya suruh HR manager untuk mengkomunikasikan, menjelaskan kenapa begini, kemudian kita tawarkan packagingnya, ini MIT-nya mudah agreement, kondisi begini-begini, udah tanda tangan. Gitu. Jadi pendekatan harus benar-benar jangan frontal ya, jangan frontal. Gitu. Itu aja kuncinya.
Mungkin ada lagi pertanyaan ini, tapi mungkin saya bisa coba jawab nih. Pocela Amami nih, Pak. Saya mau membuka usaha baru yang deadline-nya tanggal 1 Juni. Satu sisi saya bersyukur kondisi banyak stok SDM beredar, mungkin ini orang-orang yang lepasan ini. Tapi di sisi lain prospek usaha juga sangat tidak jelas. Ya, mohon saran. Bagi saya sih kalau nggak jelas ya jangan gitu ya. Sesimpel itu aja. Sedangkan yang jelas saja belum tentu saya mau gitu. Apalagi yang kita lagi bingung. Jadi ya itu. Oke, kemudian tadi sudah punya speed. Bagaimana caranya mempertahankan motivasi karyawan yang stay ya agar punya speed yang double dalam kondisi yang tidak konsisten seperti ini? Ya. Itu dari JND ya. Hanya ada siklus ya dalam kita memanage sebuah krisis, terutama momennya redundancy gitu ya. Kan ada orang-orang ada keluar dengan berat hati. Nah, memang tugas kita yang terakhir selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga employee moral namanya itu. Jadi bagaimana kita harus memotivasi orang yang ada di organisasi ini, ya. Sebenarnya banyak berbagai cara ya untuk bisa memotivasi ini kepada orang ini gitu. Salah satu sih kadang-kadang misalnya ya kita juga itu tadi multi skilling sebenarnya bisa digunakan itu. Potensi ke dia ditambah jobnya gitu ya, atau juga mungkin dikasih semacam training ya untuk dia lebih semangat gitu ya. Cara lain saya yang berbau keuangan ntar dulu deh karena ini masih krisis gitu ya. Jadi memang lebih kepada memotivasi secara individu saja gitu ya, bahwa kita yakinkan kepada mereka, teman-teman, alhamdulillah Anda yang stay, yuk mari kita sama-sama speed kita kenaikin, mudah-mudahan kondisi eksternal sudah baik. Nah, kita insya Allah kembali gitu loh kepada normal. Nah, itu aja sih saya pikir salah satunya bisa. Memang menurut saya gini nih, jadi antara atasan bawahan terutama, nah, yang paling utama menurut saya adalah direct boss-nya, direct atasannya gitu loh. Karena inilah di tangan dia sebenarnya motivasi akan muncul. Ya. Contoh hal kecil misalnya, memotivasi itu kan nggak usah dengan insentif, dengan tunjangan ya. Jadi ketika anak buah kita ini yang stay ini ternyata well done, tepuk bahunya, wes well done, congratulations, kita anak selamat, tepuk bahunya. Itu small thing bos, tapi itu impactnya mendalam, mendalam. Itu contoh kecil gitu. Belum kalau dia performa kita panggil ke ruangan, kita ajak ngobrol, itu leadership. Leadership kita itu kita ajak ngobrol tentang pekerjaan, gimana kerjaanmu? Ya ke depan kita kan ini loh gitu. Kita ajak diskusi, mimpi apa kita ke depan, itu juga salah satu itu leadership kita tuh yang akan bisa memotivasi. Jadi memang kuncinya atasannya benar harus punya leadership yang kuat untuk bisa memotivasi, bukan sekedar nyuruh kerja, oke selesai ya sudah gitu. Itu yang paling ampuh. Itu uang pun mungkin tidak akan mengalahkan ini, sehingga dia karirnya akan bagus, skillnya akan nambah. Kurang lebih gitulah paling yang bisa dilakukan. Good point. Jadi kemudian ada juga yang bertanya tadi itu teknis sudah dirumahkan dan sudah dikurangi. Kalau yang di freeze itu berarti dari sisi cost, salary-nya segala macam tidak dibayarkan dong. Jadi kalau konteks kita kan kemarin April itu kurang lebih hampir semuanya kita bayar karena memang di pertengahan udah kita freeze. Nah yang next month-nya itu terus terang kita memang tidak tapi dia tetap dilindungi tadi BPJS ya. Jadi ya mirip unpaid leave lah ya. Unpaid leave ya. Dianggap cukup surat itu Pak tadi. Ada surat pernyataan kesepakatan gitu bahwa dia bersedia. Good point. Karena waktu kita juga sudah mendekati 50 menit, so mungkin saya coba tunggu dulu. Masih ada pertanyaan nih. Pak Dodi, dalam kondisi perusahaan Pak Dodi nanti THR bagaimana? Apakah tetap akan diusahakan penuh atau ada pengaturan lainnya? Ini Garuda sudah motong 50% nih. Jadi gimana Doi? Jadi terus terang awalnya kita kalau THR itu memang agak strict ke peraturan sebenarnya maunya gitu. Nah akhirnya gini, jadi memang ada kedua THR ini kita bagikan ya, cuma memang 50% ya. Nah itu pun dibagikannya 2 termin gitu loh. Ya awalnya sih strategi kita tuh bukan strategi, itu satu gitu loh. Tapi itu tadi buat eksternal
revenue kita tidak kunjung ini, wah ini nggak mungkin gitu. Jadi ada tetap THR kita bayarin. Cuma 2 kali terminal. Alright, jadi terima kasih Doi. Tunggu saya coba summary-kan untuk teman-teman ya apa yang kita bicarakan. Jadi topik kita adalah bagaimana kita mengelola SDM kita dalam masa krisis ini. Kalau teman-teman yang belum sempat, nantinya saya usahakan mudah-mudahan bisa saya save. Kadang-kadang saya nggak bisa save itu, dan kalau sudah save biasanya bisa dilihat nantinya itu di YouTube-nya saya nantinya. Kemudian ini apa pertanyaannya? Gimana kalau karyawan yang udah lama tapi jadinya kerjanya untuk kelamaan, tapi pas nambah karyawan baru si karyawan tua malah kerjanya makin ngoyo dan malah jadi kondisi buruk. Oke. Nanti kita jawab nanti. Banyak sebetulnya yang harus kita diskusikan kan. Tapi saya mau sampaikan kadang-kadang teman-teman yang agak telat masuknya sayang banget sebetulnya. Karena ini topik yang lagi penting banget ke teman-teman. Sudah terlalu banyak, teman-teman yang lain banyak lah. Anda bisa belajar bagaimana salesnya, bagaimana ini segala macam. Tapi ini adalah yang realnya. Ya, realnya adalah kita menghadapi kenyataan bahwa mungkin sales kita lagi turun, organisasi kita mungkin terlalu gemuk jadinya ya akibat dari sales kita turun. Apa yang harus kita lakukan, THR bagaimana, ini hal-hal realita yang harus kita hadapi gitu. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak mendengarkan, tapi saya usahakan nantinya kita save dan nanti bisa dilihat di YouTube-nya saya. Intinya adalah pertama kita harus mereview dulu ya pekerjaannya sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi kalau memang kita harus kita potong pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperlukan atau nice to have-nya, kemudian kita lakukan job review-nya gitu ya. Nah, pada saat kita lakukan job review, dari situ kita tahu betul-betul yang mana yang job sangat penting dan ini harus ada, karena kalau nggak ada ini berarti perusahaan kita mati. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu ya, kalau dia nggak ada pun perusahaan ini ya nggak mati sih, mungkin agak lebih lambat aja. Oke, itu bisa dipotong dulu. Nah, kalau itu sudah, jadi tinggal beberapa pekerjaan aja, misalnya kalau tadi ada 50, sekarang mungkin tinggal 25. Nah, karena kawan kita ada 50, jadi tempatnya hanya 25, berarti kita harus pilih siapa yang 25 yang tinggal, kan gitu ya. Nah, kemudian ya kalau kita misalnya mau memilih, berarti kita harus punya kriteria tadi itu. Ada baru people review ya. Kita review people-nya berdasarkan kriteria tadi itu, punya potensial ke depan atau tidak dia orang ini. Dia performa selama ini bagaimana, mungkin karakternya segala macamnya ya. Nah, kemudian tentunya dari situ baru kita taruh ini orang yang akan stay ya. Ini mungkin yang harus dirilis ya. Jadi antara stay dengan rilis itu kayaknya sudah hitam putih itu. Iya. Udah tahu lah kita yang stay itu siapa, ini akan rilis kita juga tahu ya. Nah, yang di freeze ini yang masih tanggung ya. Mungkin dari sisi performanya masih oke gitu ya. Tapi pekerjaannya mungkin juga tidak terlalu penting banget ya, dan segala macam. Tapi mungkin suatu saat kita memerlukan, sehingga di freeze sementara gitu ya. Untuk dilihat situasinya ya ke depannya gitu. Nah, kemudian setelah itu tentunya kita harus mengkomunikasikan ini ke teman-teman ya, yang terkena, yang stay-nya dikomunikasikan juga, betul ya? Yang freeze sudah pasti harus dikomunikasikan juga, apalagi dirilis gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita memproses itu kita harus mempertimbangkan ada undang-undangnya ya, cara kita merilis, rambu-rambunya, lalu aturan-aturan pemerintah, tapi sekaligus juga kemampuan perusahaan itu sendiri, kan gitu ya. Ujung-ujungnya kalau kita nggak mampu bagaimana, kan itu pertanyaannya. Ya, badan dong kita kan gitu ya. Karena kondisi yang seperti ini unik gitu, makanya pemerintah pun sebetulnya mengeluarkan banyak aturan-aturan yang gitu ya, membuat kelonggaran-kelonggaran. Walaupun dari sisi hati nurani kita ya, tetap harus kita jaga ya, karena mereka ini teman-teman kita yang manusiawi juga, kita harus menjaga. Tapi ujung-ujungnya adalah ya perusahaan ini juga harus diselamatkan, karena menyelamatkan perusahaan ini mungkin lebih baik ya, artinya dibandingkan ya tadi yang mungkin kita cerita sore tadi ya. Kalau kita punya kapal
ya kapal penumpangnya itu adalah ada 1.000 gitu ya. Nah, kapal kita bocor ya, tapi pilihannya adalah 100 harus misalnya kita keluarkan untuk menyelamatkan yang 900, atau kita pertahankan 100 tapi karam semua yang 1.000. Nah, pertanyaannya yang mana nih? Ya itu ya. Ekstrim. Ya itu kan, itu faktanya kan begitu. Kenyataannya begitu. Iya, jadi saya terus terang aja, kalau saya sih sudah jelas apa yang saya lakukan gitu ya. Sebagai pemimpin ya dari bisnis dari krisis, kita harus punya decisiveness. Itu yang saya cerita dalam video saya Leadership in Crisis gitu ya. Segala macam pertimbangan rasional, tapi walaupun hati kita sangat sakit gitu ya, harus melepas yang 100 orang misalnya, tapi demi menyelamatkan 900 ya mungkin harus kita lakukan gitu ya. Nah, jadi ini kadang-kadang teman-teman juga ya, pertimbangkan itu ya nantinya dalam mereview bisnisnya masing-masing begitu ya. Nah, kemudian tentunya saya berharap mungkin dalam beberapa sesi berikutnya, Doi, kita cari topik yang lain. Saya yakin sekali mengenai organisasi, mengenai people, SDM ya, banyak sekali pertanyaan teman-teman ini ya. Betul. Nah, terima kasih Pak Dodi ya, Doi. Terima kasih teman-teman semuanya ya yang sudah hadir malam ini, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di sesi berikutnya. Terima kasih. Siap, kasih Pak Budi. Yuk.